Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Delima Simarmata dengan NIM D1B018139, mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah pertanian berkelanjutan tentang Corporate Social Responsibility dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI dan Bapak Endi Efran SP MSI. Baiklah, kita masuk ke dalam materi Corporate Social Responsibility. Korporasi telah menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, mempengaruhi setiap kehidupan bangsa, bahkan melebihi kekuasaan negara. Perihal inilah yang melahirkan wacana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility menjadi diskursus yang banyak diperbincangkan dalam berbagai kajian. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Dan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek operasional perusahaan, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita masuk ke dalam pemikiran CSR menurut Profesor Dr. Emil Salim. CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hanya dengan demikian, CSR benar-benar menjadi kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pak Emil berpendapat, the business of business is to raise sustainability and humanity. Pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata, seperti yang ditunjukkan selama abad ke-20. Pembangunan seharusnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kita masuk ke dalam dimensi sosial. Pak Emil menyebutkan bahwa yang pertama-tama adalah focusing on humanity and society, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengonsumsi produk yang dihasilkan. Pak Emil menyatakan bahwa dampak negatif kehadiran perusahaan adalah ketidakadilan sosial, yang kemudian memunculkan disharmoni sosial, dan apabila tidak dikelola dengan benar, maka akhirnya akan menggerus kohesi sosial. Secara tegas, beliau menyatakan bahwa turut menciptakan kondisi sosial yang adil, harmonis, kohesif, dan plural adalah tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah tempat ia beroperasi. Berkali-kali juga ditegaskan Pak Emil adalah keharusan perusahaan untuk menjunjung tinggi free, fair, and informed consent, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dan atas informasi tersebut dan tanpa tekanan memberi persetujuan atas dampak positif maupun negatif operasi perusahaan. Selanjutnya, dimensi lingkungan. Pak Emil mengingatkan bahwa manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang bersifat tak terbarukan. Dengan kesadaran ini, maka pilihan-pilihan dalam mengubah bentuk sumber daya alam itu harus benar-benar dipikirkan. Prinsip yang harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah harus dipastikannya daya dukung lingkungan tidak dilampaui oleh upaya pembangunan apapun, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk memastikannya, lagi-lagi Pak Emil mengingatkan pentingnya AMDAL yang sangat detail dilakukan oleh pemrakarsa proyek pembangunan. Pak Emil berkeyakinan bahwa sebenarnya potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari keanekaragaman hayati sangatlah besar. Perusahaan akan diuntungkan karena yang pertama, Indonesia merupakan negara mega biodiversity. Yang kedua,
terdapat kecenderungan menguatnya gerakan konsumen yang sadar lingkungan. Dan yang ketiga, pemeliharaan hutan di Indonesia sangat memerlukan dana dari perhitungan karbon sink. Sehingga memelihara hutan dan hanya memanfaatkan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya merupakan pilihan yang lebih cerdas daripada mengonversinya. Selanjutnya, dimensi ekonomi. Pak Emil menekankan agar perusahaan benar-benar harus memikirkan economic development on its broadest esensi based resource allocation. Ini mendudukkan perusahaan pada tujuan awal eksistensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara terbaik. Pak Emil menyatakan bahwa CSR hanya mungkin dilaksanakan dalam kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Namun juga, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan ide tata kelola yang baik itu kepada pihak-pihak lain. Program promosi, tata kelola melalui dialog kebijakan, dan sebagainya seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari CSR-nya. Kita masuk ke dalam standar CSR. Pak Emil dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan, sementara ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2010 statusnya adalah draft international standard. Berbagai standar lain yang penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu. Pak Emil setidaknya pernah menyatakan 4 standar industri yang penting, yaitu Roundtable on Responsible Palm Oil atau RSPO untuk perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, 28 Equatorial Principle untuk perbankan, 29 Extractive Industries Transparency Initiative atau EITI untuk pertambangan dan migas, dan yang terakhir 30 serta Ecolabel untuk kehutanan. Selanjutnya, regulasi CSR di Indonesia. Salah satu hal penting yang juga kerap ditanggapi oleh Pak Emil adalah mengenai regulasi CSR di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Emil Salim, dampak positifnya adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi eksternalitas perusahaan. Dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah yang terkait dengan kewajibannya, namun proses penjaminan transparansi tidak diatur dengan memadai. Selanjutnya, tentang CSR untuk pertanian berkelanjutan. CSR atau Corporate Social Responsibility di sektor pertanian dan perkebunan harus diikuti penciptaan pasar bagi komoditi yang dikembangkan. Yang terpenting dalam pengembangan sektor pertanian pada program CSR adalah penciptaan dan penyaluran pasar komoditi, bukan sekedar meningkatkan produktivitas. Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah dan SDM yang ada serta difokuskan untuk menciptakan pasar bagi produk yang dihasilkan. Perlu ada inovasi pasar dalam program CSR. Kalau perlu, tak perlu menggarap produksi. Arahkan saja ke pemasaran produk yang sudah ada itu akan lebih bagus dan efektif. Pelaksanaan program CSR dilakukan melalui survei secara akurat sehingga program yang digulirkan bisa efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baiklah teman-teman, demikianlah video penjelasan pertanian berkelanjutan tentang Corporate Social Responsibility yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.